Jeffrey benar-benar sedih dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan setelah perbuatan ayahnya sendiri yang menghina istrinya Novia dan menuduh Novia yang menyatakan Novia adalah dalang di mana kecelakaan Wardana yang terjadi pada waktu tempo lalu ketika mereka liburan nih guys. Padahal jelas-jelas Novia tidak mungkin melakukan hal itu semua. Jeffrey sungguh sangat stres dengan banyak permasalahan yang ia hadapi, terutama tekanan dari papanya sendiri nih guys. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mau bercerai, kehidupan dia sangat buruk sekali nih guys. Dia mendengar suara yang menyatakan bahwa pernikahannya itu toxic seperti itu nih guys. Dan ketika Jeffrey mendengar hal-hal yang tidak mengenakan di pikirannya membuat dia itu tambah stres. Hubungan dia dengan Novia tidak baik-baik. Ditambah ayahnya lagi yang menghina Novia. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Halusinasinya tetap ada dan dia berusaha mencari obatnya di mana. Namun ketika dia berusaha mencari obatnya di mana itu nih guys, karena saking stresnya, dia lupa menaruh obatnya itu di mana. Sehingga dia mendengarkan suara-suara yang tidak mengenakan badan, yang tidak mengenakan pikiran Jeffrey. Dia pusing. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena dia ingin memperbaiki hubungan dia dengan Novia. Namun saking stresnya dia, permasalahan yang terjadi dalam dirinya menimbulkan gejolak yang begitu sangat besar sekali. Dia berusaha mencari obatnya sampai ke mobil, barangkali dia menjatuhkan di mobil. Nah, sesampainya dia di mobil dia dan dia berusaha mencari di mana dia menjatuhkan obatnya tersebut, karena jika tidak menemukan obat dan minum obat tersebut, maka Jeffrey akan dihantui rasa bersalah. Pikiran-pikiran yang menyatakan Jeffrey dan Novia hubungannya tidak baik-baik saja. Halusinasinya yang semakin kuat. Suara-suara yang ia dengarkan tidak begitu baik. Nah, semakin membuat dia pusing, semakin dia bingung bagaimana cara mengatasi itu semua. Dan ternyata memang hilang. Dia lupa menaruh di mana obatnya itu berada. Nah, sementara itu Novia yang langsung pulang dan masuk ke dalam mobil nih guys, karena dia baru saja menemui Dokter Sofia, karena dia sudah mendapatkan keterangan terkait suaminya yang ternyata mengidap penyakit yang cukup parah ya. Kalau dia stresnya kumat, nah itu bikin dia itu parah. Dan di situ Novia yang masuk mobil tidak sengaja menemukan mobil. Ternyata di dalam mobilnya ada obat, dan itu adalah obatnya Jeffrey Wardana. Artinya bahwa Kak Jeff itu membutuhkan obat tersebut ya, dan harus segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan tentunya obat itu akan ia kembalikan besok pas waktu mau ketemuan, begitu loh guys. Makanya Novia ini mau segera pulang saja nih guys. Dan dia mungkin akan memikirkan ya terkait hubungan dia dengan Jeffrey seperti itu. Sementara Kinara, kehidupannya tidak baik-baik saja. Dia sedih karena dia dikurung, dia nggak mau makan. Dia hanya mau berada di kamar, menggambar mamanya, opanya, mamanya, omnya, begitu. Dan Tante Naima seperti itu. Karena mereka itu sangat dikangenin ya guys ya oleh Kinara. Karena walau bagaimanapun kalau di rumahnya Pak Wardana, di rumahnya Pak Arjuna itu dia nggak bisa kemana-mana. Kan kangen dengan keluarganya, dia rindu dengan keluarganya, dia bersedih dengan keluarganya. Pak Arjuna tidak membiarkan dia pergi kemana-mana. Semakin banyak permasalahan yang terjadi. Pak Arjuna tidak hanya berpikiran negatif tentang Novia, namun juga mau merebut hak asuh Kinara hanya karena dia tahu bahwa Kinara ada darah yang mengalirnya. Darah Wardana yang mengalir di tubuh Kinara yang membuat Pak Arjuna ini tega mau merebut hak asuhnya dari tangan Wiranti seperti itu. Padahal Kinara ini bersedih dan dia pengen ketemu mamanya, opanya begitu loh, dan juga omnya beserta Tante Naima seperti itu. Di rumah sakit nih guys, ternyata kecelakaan yang terjadi yang menimpa ya opa dan mamanya Kinara tersebut membuat mereka itu tidak sadarkan diri sampai saat ini. Dokter hanya berusaha yang terbaik supaya mereka bisa sadarkan diri agar komanya bisa
tangani segera ya, agar mereka itu sadar dari komanya, seperti itu loh guys. Namun ternyata setelah dicek, penyakitnya cukup lumayan parah. Dan di situ memang kondisinya tidak baik-baik saja ya guys ya. Nah, sehingga dokter ini cukup khawatir dengan kondisinya Miranti. Nih guys. Nah, Miranti yang mendapatkan ya dari penanganan dokter tersebut ternyata masih belum bisa baik-baik saja saat ini. Nah, sedangkan di situ nih guys, Jonathan bersama istrinya Naima masih memikirkan gimana keadaan papa dan kakaknya Miranti. Apakah mereka bisa diselamatkan dokter? Apakah dokter bisa menanganinya seperti itu? Tentu saja hal tersebut membuat hati Jonathan tidak tenang. Namun tentu saja di situ ada istrinya Naima yang berusaha untuk menenangkannya. Naima adalah orang yang baik. Bersyukurlah Jonathan memiliki dia, karena yang bisa menenangkan dia hanyalah Naima dengan kesabaran dan ketelatenan dia. Kemudian dokter datang menghampiri Jonathan dan juga Naima yang mengabarkan terkait kondisinya Naima, terkait kondisinya kakaknya Miranti dan juga papanya. Ternyata mereka tidak baik-baik saja nih guys. Ternyata riwayat jantung yang dialami oleh kakaknya Miranti tersebut menyebabkan keadaannya sekarang tidak stabil, dan hal tersebut cukup membuat khawatir. Jonathan sangat khawatir dengan apa yang disampaikan oleh dokter terkait hal tersebut. Tentu saja nih guys, Jonathan menginginkan yang terbaik, maka dari itu dia bilang ke dokter untuk melakukan yang terbaik. Sementara itu, ada Mama Esti nih guys, yang telah menunggu Novia. Dan Novia yang telah sampai di apartemennya guys. Kemudian dia menemui mamanya. Dari situ juga, Novia menceritakan semuanya terkait Jeffrey. Karena dia baru saja bertemu dengan Dr. Sofia. Karena Dr. Sofia menyampaikan terkait kondisinya Jeffrey saat ini tidak baik-baik saja. Karena Jeffrey mengalami ilusinasi, delusi, dan halusinasi. Halusinasi yang sangat kuat tersebutlah yang berpikiran bahwa Novia itu seakan-akan selingkuh dari dirinya nih guys. Dan hal tersebutlah yang berpikiran bahwa Jeffrey itu seakan-akan melihat Novia itu berduaan dengan Mike. Dan hal tersebut sangat dikhawatirkan sekali. Dan saat ini Kak Jeff harus minum obat dan juga konsultasi secara teratur dengan dokter Sofia agar bisa ditangani segera. Nah, setelah mendengarkan kabar hal tersebut dari anaknya Novia nih guys, Mama Esi cukup sedih. Ya, terkait kondisinya Jeffrey seperti itu. Dan Novia pun juga tidak tahu nih guys, apa yang harus dia lakukan, begitu loh. Dan kemudian karena besok itu sudah mau bertemu dengan Kak Jeff ya guys ya. Besok adalah waktunya bertemu dengan Kak Jeff dan mamanya. Makanya dia ditanya oleh mamanya, apa besok jadi ketemuan dengan Mama Astrid dan juga Jeffrey? Dan kemudian dia menjawab iya. Sesampainya di kamar, tentu saja membuat Novia ini tidak bersabar. Dan tentu saja dia mau milih-milih baju. Kan mau ketemuan dengan Jeffrey, jadi dia mau buka lemarinya, membuka baju-bajunya yang pas, yang ia mau kenakan besok itu apa ya, baju yang bagus ketemuan dengan Kak Jeff dan juga Mama Astrid. Novia sangat excited sekali nih guys dengan semuanya, karena besok itu adalah hal yang buat dia bahagia seperti itu. Nah, tiba-tiba dia justru kepikiran ngapain harus berdandan seperti itu, ya kan? Buat apa gitu loh. Nah, kemudian dia teringat dengan perkataan dari dokter Sofia yang menyatakan bahwa dukungan dari seorang istri akan memperkuat kesembuhan suaminya Jeffrey seperti itu. Makanya Ibu Novia ini harus kooperatif dan harus semangat, memberikan semangat kepada suaminya agar suaminya bisa menjalani
masa-masa susah dan mengatasi halusinasinya. Karena root cause-nya itu adalah perceraian yang terjadi. Oleh karena itu nih guys, Novia ini berpikir lagi. Lalu jika dia akan bercerai dengan Kak Jeff, lalu apa yang akan terjadi yang menimpa Kak Jeff nantinya? Dan hal tersebutlah yang dipikirkan Novia. Apakah Kak Jeff itu bisa menghadapi masalah itu nantinya, atau justru tambah masalahnya semakin banyak? Itu yang ada di pikiran Novia. Sebenarnya Novia masih cinta dengan Kak Jeff. Dia masih punya rasa kasihan dengan Kak Jeff. Karena walau bagaimanapun, dia tahu mungkin Kak Jeff itu berpikiran negatif karena saat ini sedang mau sidang pernikahannya begitu loh. Karena mau cerai begitu loh. Sedih begitu loh ya. Dan itu yang bikin Novia ini juga bingung. Apa yang harus dia lakukan? Langkah apa selanjutnya yang harus dia lakukan? Jeffrey yang dilanda pilu dengan masalah yang begitu besar. Dia mendengarkan kata-kata yang tidak enak terkait Novia. Suara-suara yang dia dengar tidak mengenakkan dirinya. Karena Dokter Sofia menyuruh dia untuk berolahraga, makanya dia olahraga tinju untuk melampiaskan itu semua. Karena untuk menghilangkan itu semua, salah satu jalannya adalah dengan olahraga, supaya ada kegiatan dan dia bisa melupakan itu. Karena obat yang ia konsumsi saat ini tidak ia konsumsi karena dia lupa menemukannya di mana. Dia tidak tahu di mana obatnya saat ini, guys. Nah, sementara itu ada Naima dan juga Jonathan yang bersedih. Karena setelah mendengar kabar yang buruk dari dokter yang menyatakan bahwa kondisi dari Kak Miranti tidak baik-baik saja. Lalu apa yang akan terjadi dengan anaknya Kinara? Nanti hak asuh dari Kinara pasti akan jatuh ke tangan Wardana. Hal tersebutlah yang membuat Jonathan ini semakin sedih. Namun Naima berusaha untuk menguatkan. Pasti ada jalan. Pasti ada sesuatu hal yang bisa membuat jalan, yaitu berdoa dengan Tuhan. Maka dari itu, Naima menyuruh suaminya untuk sholat, berdoa kepada Allah supaya diberikan jalan. Sementara anaknya, yaitu Kinara, bersedih karena gak bisa tidur. Memikirkan ibunya, memikirkan mamanya, memikirkan opanya, memikirkan Jonathan, dan tantenya Naima. Lalu bagaimana? Ya kan? Dia bersedih, dia tidak bisa makan, dia hanya di kamar dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Karena Kinara ini mau ketemu mamanya, dia itu sedih sampai kepikiran seperti itu. Hanya bisa menangis, meratapi nasib. Namun dia berusaha untuk mengambil air wudhu, guys. Berdoa adalah jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Kinara supaya Kinara bisa ketemu dengan keluarganya. Jonathan bersama dengan istrinya Naima pun juga melakukan sholat supaya ia lebih tenang, mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi, dan menenangkan hati yang paling penting. Karena kondisinya Jonathan yang tidak begitu baik ya, emosinya yang kuat. Kalau dia tidak menenangkan diri, maka akan susah bagi dia. Tuhan adalah jalan satu-satunya. Berdoa adalah hal yang paling utama yang harus dia lakukan, melakukan yang terbaik pastinya. Karena dukungan dari istrinya Naimalah yang menguatkan hatinya. Bahkan anaknya Kinara pun juga berdoa demi keselamatan mamanya ya guys ya. Karena pengen ketemu juga dengan mamanya. Saat ini Kinara juga tidak tahu apakah mamanya baik-baik saja. Apakah opanya baik-baik saja? Apakah mereka sudah sadar? Lalu kalau mereka sudah sadar, bagaimana cara ketemu dengan mereka? Itu yang ada di pikirannya Kinara. Bener-bener rasa kasihan banget ya guys ya ketika kita melihat Kinara ini tidak boleh kemana-mana dan harus di rumah hanya dengan opanya Brian aja seperti itu. Pak Arjuna ini memang sungguh sangat tegas sekali, bikin orang sengsara seperti itu. Kinara hanya bisa bersedih, hanya bisa berdoa, meratapi semua nasib yang terjadi. Karena dia pengen ketemu dengan Kak Jonathan. Sementara
Suara-suara yang didengar oleh Jeffrey yang semakin kuat membuat dia itu harus berolahraga juga semakin kuat dengan tenaga yang powerful supaya suara tersebut hilang dari pikiran dia. Dia mendengar dari suaranya yang menyatakan pernikahannya dengan Novia itu toxic, dan dia juga mendengarkan suara dari papanya yang menyatakan dia untuk tidak menikahi dengan Novia dan bercerai saja, dan juga dia mendengarkan suara dari Mama Astrid yang menyatakan bahwa lebih baik sudahi saja daripada menyakiti Novia seperti itu. Nah, itu yang bikin Jeffrey semakin tidak terkontrol. Apalagi obatnya itu dia tidak tahu di mana karena dia lupa menaruhnya, karena memang jatuh di mobilnya Novia pada waktu itu. Dia ada di mobilnya Novia, guys. Kemudian dia berusaha mengambil earphone ya, supaya dia bisa mendengarkan musik. Karena dengan dia mendengarkan musik, suara tersebut itu bisa hilang. Suara tersebut itu bisa hilang. Emosinya Jeffrey tapi masih kuat. Nah, di situ Jeffrey tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan karena suara-suara itu terus mengganggu di pikiran dia. Padahal sudah ada earphone supaya dia bisa mendengarkan musik, supaya dia bisa tenang. Jeff hanya bisa menaati, hanya bisa melakukan yang terbaik, hanya bisa menyerah, hanya bisa berdoa. Sementara itu, ada Jonathan dan juga Naima yang sedang menunggu kabar ya dari operasinya kakaknya Miranti dan juga opanya bagaimana setelah ditangani dokter. Naima selalu menguatkan begitu loh. Jadi orang harus sabar. Nah, kemudian di situ dokter datang menyampaikan kepada mereka berdua bahwa kondisi Miranti saat ini membaik berkat doa-doa yang dikirimkan oleh Naima dan juga keluarganya Kinara dan Jonathan, membuat mereka berdua sadar. Memang tidak sadar secara penuh, tapi setidaknya bisa melawan maut karena tingkat keinginan hidupnya sangat kuat. Mendengar kabar tersebut karena kakaknya sudah membaik membuat hatinya Jonathan sedikit lebih lega. Senang seperti itu. Akhirnya dia langsung memeluk istrinya Naimah dan merasa syukur atas semuanya. Jeffrey yang lagi mendengarkan musik, tiba-tiba di depan dia melihat ada Novia yang masuk ke dalam kamarnya. Di situ Novia bilang bahwa dia kan punya sisa waktu 2 hari menemui Novia dan membahagiakan Novia. Namun, Novia menyatakan kepada Jeffrey bahwa 2 hari terakhir dia sudah tidak mau ketemu dan dia berubah pikiran. Lalu Jeffrey bingung dengan sikap Novia. Bukankah dia punya 2 hari lagi untuk ketemu dengan Novia? Lalu kenapa? Novia ini menyatakan karena kan Novia ini sedih. Karena Novia sudah tidak mau lagi, sudah muak ketemu dengan Jeff. Halusinasinya, Jeffrey sungguh sangat parah sekali nih guys. Bahkan di depan dia mengira ada Novia. Novia yang menyatakan dia sudah tidak mau, toh juga Pak Arjuna yang memang juga tidak menginginkan dia. Pak Arjuna kan juga orangnya jahat. Jadi, dia sudah tidak mau lagi ketemu dengan Jeffrey. Nah, Jeffrey ini bingung apa yang harus dia lakukan karena seakan-akan di depannya ada Novia yang menyatakan bahwa dia sudah tidak mau ketemu lagi dengan diri dia. Jeffrey sedih mendengar semua perkataan itu semua. Nah, Jeffrey ini nggak tahu itu ilusi atau tidak. Jonathan guys, dia seneng banget ngelihat kakaknya Miranti sudah membaik. Walaupun ia belum sadarkan diri ya guys ya. Dia masih belum bangun dari komanya. Namun setidaknya Jonathan juga senang ya bahwa kakaknya ini membaik. Karena jika dia tidak membaik, kasihan Kinara, nanti hak asuhnya jatuh ke tangan
Pak Arjuna, seperti itu. Makanya besar harapan bagi Jonathan ini untuk menginginkan kakaknya ini agar segera bangun dari koma. Karena keluarganya sungguh menginginkannya untuk bisa hidup lebih lama menemani Kinara dan memiliki keluarga yang harmonis, bahagia bareng seperti itu. Karena Kinara pastinya akan sedih jika ditinggal oleh mamanya, guys. Di situ ternyata ada tangannya Miranti yang bergerak-gerak nih, guys, yang sudah menunjukkan lebih baik. Sementara Mama Aset ini yang masuk ke dalam kamarnya Jeffrey. Dikarenakan dia kan mau mengajak Jeffrey jalan-jalan sebelum menemui Novia. Namun ternyata tidak ada di kamarnya. Novia yang berada di dapur nih, guys, karena dia lapar, dia membuat kue seperti itu. Tiba-tiba pada waktu dia membuat kue, dia mual-mual lagi nih, guys. Dia mual-mual lagi yang membuat dia tidak enak badan seperti itu. Ya mungkin anaknya lagi menginginkan hal itu terjadi nih, guys. Namun sayangnya kondisinya Novia memang tidak baik-baik saja seperti itu. Mama Esti yang harus melakukan pengajian rutin, apalagi dia jadi panitia, tidak bisa menunggui Novia untuk hari ini. Lalu bagaimana hal tersebut? Apakah dia bisa ditinggal sendiri? Dan di situ Novia bilang dia tidak apa-apa dia tinggal sendiri. Toh memang ibu hamil itu juga sudah biasa kan, mual-mual seperti itu, kan kemauan janinnya, ya kan? Jadi tidak apa-apa ditinggal aja, seperti itu. Dan itu sudah biasa Novia seperti itu. Cuma Mama Esti khawatir dengan kondisinya Novia. Takutnya ada apa-apa dia. Kalau sendiri di rumah bagaimana? Seperti itu. Mama Asid berusaha tanya ke Pak Cahyo, apakah tadi Jeffrey itu pergi kemana begitu loh. Apakah melihat Jeffrey tadi pergi. Nah kemudian Cahyo ini bilang kepada Bu Astrid kalau tadi Pak Jeffrey itu pergi. Sudah 30 menit yang lalu Jeffrey itu pergi. Dimana Jeffrey ini pergi ya dan minta Pak Cahyo untuk membukakan gerbang. Jeffrey dengan keadaan dia yang tergesa-gesa karena ingin menemui Novia segera, memang dia tidak bilang kepada Pak Cahyo dia pergi kemana. Karena Pak Cahyo tidak tahu dia pergi kemana tanpa menggunakan mobil dia hanya bilang kepada Bu Astrid bahwa tadi dia keluar tanpa menggunakan mobil, tanpa naik mobil seperti itu. Dan Mama Astrid juga bingung, padahal kan nanti mau ketemuan jam 8 dengan Novia kok malah pergi. Nah Jeffrey ini memang dia sengaja pergi ke apartemennya Novia untuk memastikan bahwa pada waktu itu dia memang ke tempatnya rumahnya Jeffrey atau tidak, dan bilang membatalkan 2 hari ketemuan dengan Novia. Maka dari itu dia harus memastikan sendiri. Sebelum itu Jeffrey pergi menemui resepsionis dan minta tolong kepada resepsionis untuk menelpon dan ingin ketemuan dengan Novia nih, guys. Maka dari itu minta tolong untuk diteleponkan ke unitnya Novia ini. Nah ketika pihak resepsionis ini menghubungi Novia nih, guys, di situ Jeffrey menunggu. Dan ternyata Novia itu posisinya tidak ada di ruang tamu, sehingga dia tidak bisa mengangkat telepon. Dan Novia ini sedang mual-mual posisinya dia. Dia memang tidak enak badan. Dan dia berpikiran karena kondisinya tidak baik-baik saja, apakah mungkin membatalkan janji saja dengan Kak Jeff? Karena kan kondisinya tidak baik-baik saja begitu loh. Mungkin kan keinginan bayinya seperti itu. Novia tidak tahu lagi pusing nih, guys. Dia hanya bisa menggunakan balsam ya untuk membuat kepalanya tidak pusing. Karena memang mungkin keinginan bayinya kali ya, sehingga dia mual-mual seperti itu.
Jeffrey yang masih menunggu jawaban dari telepon Novia yang tidak dijawab juga nih guys, membuat Jeffrey ini bingung. Kenapa tidak diangkat teleponnya dari resepsionis? Apakah ini hanya alasan saja dari Novia pada waktu itu untuk bisa tidak ketemuan dengan Jeffrey? Sementara itu, ada tamu yang sangat excited sekali karena dia mau syukuran ya, keluar dari rumah sakit. Dan dia sungguh sudah tidak sabar lagi nih guys, menunggu semua keluarganya hadir dan syukuran. Dan dia tidak sabar lagi, dia pengen belajar jalan dengan kaki palsu yang diberikan oleh papahnya tersebut. Maka dari itu dia bilang ke hakim bahwa dia sudah tidak sabar nih guys, belajar berjalan. Nah di situ memang tidak ada Pak Bagas. Pak Bagas yang sudah diakui oleh Tami ini membuat Tami ini bertanya-tanya di manakah Pak Bagas, apakah Pak Bagas itu bisa menemui atau tidak, dan dia berusaha untuk menelpon dia. Dan ternyata ketika ditelepon Pak Bagas itu sudah tidak ada. Dia tidak menjawab telepon tersebut. Kenapa ya? Dia berusaha untuk tanya kepada mamanya. Mamanya juga tidak tahu, mungkin barangkali sedang di jalan lagi repot, mungkin seperti itu. Pak Bagas ini yang menjadi buronan nih guys. Otomatis dia harus menonaktifkan SIM cardnya yang lama dan membeli SIM card yang baru. Dan tentu saja semuanya harus tertutup. Bajunya harus tertutup supaya tidak ada orang yang mengenali dirinya. Maka dari itu dia harus mengganti SIM card supaya tidak semua orang bisa menghubungi dia. Namun dia masih membutuhkan handphone untuk mencari informasi tentunya. Novia yang sedang mual-mual nih guys. Ya, makanya dia memegangi perutnya seperti itu. Mungkin dedek bayinya lagi nakal, pengen nendang-nendang seperti itu. Yang membuat Novia ini memang lagi mual. Nah, ketika dia sedang mual nih guys, di situ ada suara yang mengetok pintunya. Dia siapa? Dan kemudian dia berusaha untuk membukakan pintunya guys. Dan ternyata itu ada Kak Jeff di situ. Novia pada awalnya nggak tahu ya, kenapa Kak Jeff ini dengan keadaan yang sangat berbeda. Jeff yang datang-datang menghampiri Novia dengan kondisi yang sangat emosional sekali. Yang tidak baik-baik saja dan menyatakan kepada Novia, kenapa Nov 2 hari terakhir ini kan ketemuan, kenapa kok pada waktu itu kok pengen dibatalkan, kenapa? Jeff sungguh tidak tahu lagi, dia pusing. Dia hanya bilang seperti itu terkait 2 hari yang dibatalkan apanya. Novia ini bingung, dia tidak tahu harus bagaimana karena didesak oleh suaminya Jeffrey. Dia bingung guys. Dia tidak tahu kenapa dengan kondisinya Kak Jeff saat ini berbeda dengan kondisinya pada waktu itu. Nah karena Novia ini didesak terus oleh Jeffrey membuat dia itu takut. Dan otomatis mengeluarkan kata-kata yang mungkin bisa dibilang dia takut gitu loh. Nanti kalau dia seperti itu lebih baik pulang saja Kak Jeff. Dan seakan-akan mendengar perkataan seperti itu membuat Jeffrey ini semakin marah. Kenapa kok pengen mengusir? Apa sudah tidak mau ketemuan lagi dengan suaminya seperti itu? Nah Novia ini bingung dong, maksudnya apa sih Kak Jeff ini? Kok marah-marah ini maksudnya apa? 2 hari apa? Membatalkan apa? Seperti itu. Kemudian Jeffrey ini diberitahu bahwa Novia ini tidak membatalkan apa-apa. Dan kemudian Jeffrey ini tanya apakah tadi dia ketemuan dan dia masuk ke rumahnya Jeff dan bilang ke Jeff bahwasanya dia mau berpisah, tidak mau ketemuan lagi dengan Novia. Nah Novia ini bingung dong dengan sikapnya Kak Jeff, kan dia tidak ke rumahnya Jeffrey. Kan dia sudah bilang waktu itu dia tidak mau ketemuan. Dia tidak mau bertemu siapapun di rumahnya Kak Jeff. Nah Jeffrey ini bingung dong mendengar perkataan Novia seperti itu. Loh, bukannya tadi ketemuan di rumah dan mengatakan Novia yang mengatakan bahwa tidak mau bertemu lagi dengan Jeff. Padahal Novia ini jelas-jelas mengatakan tidak. Dia kan ada di apartemen sejak pagi tadi. Dan dia belum mengatakan apa-apa kepada Jeffrey. Nah, Novia ini bingung apakah ini dinamakan halusinasi apa yang seperti dikatakan oleh dokter Sofia seperti itu, sungguh sangat gawat sekali. Nah, Kak Jeff ini sungguh tidak bisa membedakan mana yang disebut dengan halusinasi dan mana yang real.
Novia sedih dan kasihan dengan Kak Jeff. Kondisinya saat ini tidak baik-baik saja. Akhirnya dia berusaha menenangkan suaminya dan menyuruh suaminya untuk masuk ke rumah. Dan ketika Novia ini menyuruhnya untuk masuk ke apartemennya, apa benar boleh masuk seperti itu? Dan kemudian Novia boleh. Dan di situ memang Kak Jeff mau ditawari minum dulu supaya untuk menenangkan hatinya Kak Jeff. Makanya dibawalah tuh ke apartemen dia, masuknya ke apartemennya. Pak Arjuna yang sedang makan dengan mamanya atau istrinya Bu Astrid ini, guys. Dia sedang mencari di mana keberadaan Jeffrey anaknya. Kok tidak ada, belum keluar kemana. Mendengar kabar dari mamanya kalau dia pergi 30 menit yang lalu, membuat Pak Arjuna ini bertanya-tanya dan berusaha menelpon. Nah, setelah dia menelpon, ternyata Jeffrey ini tidak mengangkatnya. Seperti ini membuat dia khawatir seperti itu. Tiba-tiba di situ pas waktu dia mau menelpon dan ternyata tidak mendapatkan jawaban ya dari Jeffrey, tiba-tiba ada pembantunya, guys. Jadi asisten rumah tangganya menyatakan bahwa Kinara kondisinya saat ini sedang demam. Otomatis membuat Oma dan Opa khawatir. Kemudian Mama Astrid ini berusaha untuk mengambil ya termometer untuk mengukur suhunya. Dan setelah dicek ternyata suhunya mencapai 40 derajat. Panas sekali. Makanya sangat khawatir banget ya Oma Astrid kepada cucunya Kinara seperti itu. Dan otomatis Oma dan opanya langsung membawa Kinara ke rumah sakit aja supaya bisa ditangani dokter segera. Sementara Jeffrey nih guys, yang masih tidak bisa membedakan antara halusinasi dan real itu apa, membuat Novia ini kasihan sebenarnya. Makanya dia menawari Kak Jeff itu minuman. Dan apakah Jeffrey ini juga sudah makan, kemudian dia belum, seperti itu. Novia juga bertanya apakah Kak Jeff ini sering halusinasi dan menganggap semuanya seakan-akan terjadi, melihat sesuatu yang seakan-akan di situ ada orang padahal tidak ada orang. Mendengar bisikan-bisikan yang tidak seharusnya didengar seperti itu. Dan kemudian itu memang iya. Jeffrey mengatakan selama dia tidak mengkonsumsi obat dan mendapatkan penanganan yang khusus, maka dia akan halusinasi dan mendengarkan suara-suara yang tidak enak. Novia kasihan nih guys kepada suaminya. Dan nanti Jeffrey akan minta lagi obat ya kepada Dr. Sofia karena dia lupa menaruh di mana obatnya. Karena memang obatnya itu ada di tasnya